Pernah ngerasa hidup lu diatur sama sesuatu yang gak kelihatan, tapi kerasa banget? Nah, itu namanya oligarki. Dan FYI brosis, oligarki itu bukan teori yang cuma dibahas dosen. Dia ada di cicilan rumah absurd, internet lemot tapi mahal, dan nama-nama calon di surat suara. Kamu pikir jauh? Enggak. Oligarki itu hidup di keseharian kita, dan kita nggak pernah menyadarinya. Di Indonesia, ambang itu bukan soal mineralnya, tapi soal siapa yang dekat sama kekuasaan. Bohir energi itu nggak pilih kubu. Mereka biayai semua aja. Siapapun menang, mereka tetap aman. Ya makanya UU Minerba dan Omnibus Law melenggang. Regulasi ditulis kayak layanan CIT buat mereka. Hilirisasi nikel, tanah dirampas, rakyat dibungkam. Cukong-cukong dulu, rakyat jelata belakangan. Sekarang geser ke soal properti. Ini bukan sekadar bisnis, ini brankas raksasa buat oligarki. Di Jabodetabek, segelintir pengembang nguasain ribuan hektar. Sawah Jakarta udah jatuh ke tangan mereka. Mereka beli murah, nunggu negara bangun tol, MRT, LRT, terus boom, harga tanah meledak. Rakyat makin tersingkir, kota makin eksklusif. Anak muda cuma bisa mimpi buat punya rumah. Harga terus naik, gaji stuck. Para cukong makin kaya, kaum muda makin miskin. Ini katanya pembangunan. Nyatanya, kita cuma jadi penonton di negeri sulap ini. Kalau kamu heran, kenapa harga ayam gak stabil? Jawabannya simple. Ada kartel pangan. Dua raksasa integrator ayam nentuin pasokan DOC. Peternak rakyat kalah sebelum mulai. Sementara di pelabuhan dan logistik, ada rente, ada mafia yang megang akses di tiap titik. Biaya hidupmu dari packing sampai kirim barang sebenarnya udah didesain mahal dari awal. Setiap ongkir, tiap layanan, semua udah dikunci. Tapi lu pada gak sadar. Sistemnya rapi, kamu bayar lebih, mereka untung terus. Dan kamu cuma iya doang. Para Gen Z boleh bikin startup, tapi landlord digitalnya tetap mereka. Para oligarki negeri. Kita disuruh membuat inovasi, tapi pintu peluang, mereka yang pegang kunci. It's crazy. Kami bicara karena peduli, tapi nanti malah dicap sebagai pemecah negeri. Digitalisasi, katanya ruang bebas, demokratis, penuh peluang. Ya betul, tapi bukan buat kita. Tapi buat oligarki, cukong dan bohir negara. Kita para Gen Z nonton doang coy. Infra digitalnya, menara, data center, jaringan backbone, itu semua dikuasai bohir-bohir lama coy. Makanya internet Indonesia lemot, mahal, dan stagnan. Bukan karena teknis, tapi karena struktur oligarki. Kekayaan doang gak cukup. Para oligarki juga butuh perlindungan politik. UU Cipta Kerja. Contoh mudah gimana pengusaha bisa nulis aturan buat dirinya sendiri. Kritik sedikit. Ada UU ITE. Lihat kasus Haris dan Fathia. Nyentuh kepentingan tambang, langsung kena. Di daerah, dinasti merajalela. Raja kecil kuasai proyek, APBD, dan keamanan. This is Indonesia. Hasil akhir untuk rakyat. Upah kecil, harga rumah gila, biaya hidup makin tinggi. Ruang sipil makin sempit, kritik makin berisiko bro. Katanya Indonesia negara demokrasi. Nyatanya, ruang negosiasi dengan oligarki yang menindas para Gen Z. So crazy. Kita jadi negara demokrasi yang kehilangan arah. Ritualnya ada, tapi makna dan marwahnya hilang. Tapi kita para Gen Z, generasi ini masih bisa bangkit. Suara kita adalah kekuatan kita. Oligarki itu bukan bayangan atau omon-omon doang. It's real. Mereka ada di sekeliling lu.
di gaya hidup lu, di cicilan rumah lu, di internet lu yang lemot. Semuanya saling terhubung. Pertanyaannya bukan lagi soal oligarki itu ada atau enggak, tapi soal negara yang makin dikendalikan oligarki. Kalau lu udah lihat semua ini, lu masih percaya jalur politik adalah jalan buat Gen Z? Bangkit, lawan, suarakan. Gen Z punya kekuatan, jangan diam, jangan menyerah. Vote Syndicate bakal terus bongkar satu-satu. Karena para oligarki gak akan pernah berhenti. Baca stay awake, stay loud. Dari studio ini, Vote Syndicate pamit dulu. Kita lanjut di episode berikutnya.